Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan munamin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, ustadz, ustadzah, Pak Kiai, Ibu Nyai, para habaib, masyayikh yang dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati seluruh kru El Victor yang bertugas pada malam hari ini, lebih-lebih wabil khusus Mas Ishak, alhamdulillah yang setia menemani kita semuanya. Juga saudara-saudariku semuanya, dulur El Victor, dulur dunya, dulur akhirat. Mugi-mugi mawon kita sedaya benjang saged kempal datang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dulur, mungkin kita bertanya-tanya, lho kok tumben judulnya rada kereng ngoten nggih. Mosok ya iya wong rajin ibadah tapi kok mboten saged mlebet surgane Gusti Allah. Nggih. Jadi sekitar 2 hari yang lalu niku wonten jamaah niku tanglet. Nggih. Napa leres redaksi doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kan wonten niku terusane wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi dan seterusnya. Kalau namung mendet redaksi atau kalimat yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, Allahumma du Gusti, inna sak temene kita iku nas'aluka nyuwun dateng panjenengan, ya, salamatan nyuwun keselamatan fiddini di dalam beragama. Lah pertanyaannya kemudian orang ini, lah Ustadz, padahal agama Islam niku dari kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Lho kok ya ono orang yang menjalankan ibadah, orang yang sudah beragama Islam, orang yang taat beribadah, kok malah justru dia minta atau doanya adalah salamatan fiddin. Mboten salah ta redaksi niki. Kan ngoten. Kula jawab, mboten salah. Mboten salah. Mboten salah Ustaz ya. Enggak salah. Sebab apa? Sejatine segala sesuatu niku bergantung menawi ten hadis niku kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Lah niat niku letake ten gene ati ten manah. Jadi sumber nopo mawon, apik nopo elek, ibadah nopo mboten, tawadhu nopo sombong, sedanten niku wonten ten gene ati ten manah. Masyaallah. Jadi andaikan ada orang Islam namun dia belum bisa mengendalikan hatinya, lebih-lebih mengendalikan nafsunya, maka belum tentu dia akan terselamatkan dari api neraka. Belum tentu. Lu wonten tangga kula niku ibadahe masyaallah khusyuknya luar biasa. Sampai poso niku gak nate ninggal Senin Kamis misalnya. Tapi sombongnya niku nggih wonten ngoten niku. Wonten. Lah terus ngeten iki ya napa? Makane kula sanjang. Belum tentu walaupun agamane apik, ibadah sregep, tapi dia bisa mengendalikan hatinya. Niku dereng tentu. Mila niku Kanjeng Gusti Allah menciptakan yang pertama niku sebelum terbentuk jasad manusia niku adalah segumpal darah. Kama qala terus para ulama, apa segumpal darah itu? Ala wahiyal qalbu, yaiku ati. Jadi Gusti Allah saderenge nyiptakne anggota badan yang lain, mulai saking sperma bertemu dengan napa niku pokoke iku lah nggih. Ovum. Nah, setelah dibuahi pun mateng menjadi segumpal daging. Awalnya kan segumpal darah. Terus segumpal daging. Gini ku ati dhisik. Ati niku yang pertama. Ati dulu. Ati terbungkus dengan daging dan sebagainya ila akhiri.
ala wahyal qalbu ya iku ati. Masyaallah nggih. Mila niku nek tiyang dereng saged mengendalikan hatinya, belum bisa mengendalikan nafsunya, walaupun ibadahnya kok sae, ngapunten dereng tentu kemudian agamane sempurna. Masyaallah. Iku sing terpenting. Nggih, nggih. Mila niku donga niku kok mboten salah. Mboten salah niku donga. Mboten salah nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nggih. Kata lho contohnya Mas Ishak nggih. Nggih. Tiyang niku masyaallah nek kadung takbir niku ngentek-ngentek inggun kadang tangane niku. Sikile dijebeberno sing ombo pisan. Ngeses suarane. Allahu akbar. Misale ngono. Tapi medite pol niku nggih. Ning bojone nggih medit kok. Bojone medit. Ning bojone ning awake dhewe lho medit. Ya Allah. Arep tuku ngene, eman. Eman. Terus gawe apa duwite? Nggih, nggih, nggih. Niku ya Allah, wonten model ngoten. Kecuali nih misalkan ngapunten lho ngene, memang dalam taraf ekonominya pas-pasan nggih beda malih. Wong niki mboten kok. Umrohe bolak-balik, kajine pun bolak-balik. Bolak-balik. Tapi senengane ngrasani. Iya, itu kan eman. Nggih, Loh, nggih. sumber sedanten niku ten ngene manahe. Mila niku perlu sing jenenge manajemen qalbu. Wonten akhirnya berbagai macam penciptaan, wonten jenenge manajemen hati, manajemen qalbu, bengkele ati dan sebagainya. Sing penting dandani ati dhisik niki lho. Lho ngeten iki wonten sing targen Mas Ishak. Nggih. Berarti kula gak usah salat, dandani ati dhisik ae. Lho ya mboten ngoten. Niki berproses kawan, ngoten nggih. Sambil berproses ya. Ustaz. Nggih. Nggih. Ati niki yo nggak iso kemudian dadi apik ki mboten saged. Mila niku doa kita kan kadang di akhir tahiyat niku ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati. Nggih. Sabit tetapkanlah qalbi hatiku ala dinik kepada agamamu. Sebab nopo? Kuwata lho tiang ilmu, tiang agama. Nggih. Tapi ternyata akhirnya beralih agama niku nggih wonten. Masyaallah. Wonten tiang pinter sundul langit. Nggih. Agamane mboten kirang-kirang. Nggih. Sing korupsi nggih kathah kok. Nggih. Kan ngoten. Wonten sing agama niku dhuwur. Tapi ten sing sepuh sing nglarani atine nggih wonten. Nggih. Mila niku pertama niku sing saged didandani sing penting adalah hati terlebih dahulu. Nggih. Mila niku kula mengarah kepada surat Ali Imran. Di antara tanda orang bertakwa Mas Ishak niku wonten wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya menggarisbawahi yang terakhir niki. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara orang yang bertakwa adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nggih. Lho berarti puncake ibadah niku mboten kok kepada Allah mawon mboten. Tapi ihsan, berbuat baik. Mila niku wonten jenenge iman, wonten jenenge Islam, pucukane jenenge ihsan. Wujude tiyang niku nek enggak ada iman, wujude tiyang niku nek pun enggak ada Islam, maka ihsannya juga bagus. Harapannya kan ngoten berarti. Masyaallah, ngoten nggih. Nggih kadang wonten lho. Tiyang niku egoisnya luar biasa. Nggih. Dhuwur egoise. Sampai nyalahne wong niku kuwata. Contoh ngeten contoh. Heeh. Lho padahal kan mun jelas nggih Mas Ishak. Jabatannya dhewe-dhewe, tugasnya dhewe-dhewe. Ten masjid nggih ngoten. Wonten sing bagian imam, wonten sing bagian adzan, wonten takmir, wonten jaga parkir. Nggih. Nah. Jelas niku niku. Gak bisa kemudian kita mengatakan sing paling gede pahalai imam misalnya ngoten. Sing gede pahalai muadzin, mboten saged. Kalau sing gelem dadi parkir akhire. Juru parkir aku mulai ngono kok ndek pahala. Padahal sing parkir niku ngapun lho kadang mboten nderek salat. Nggih, nggih. Jogo demi keamanan, demi kesejahteraan. Dia mengalahkan egonya. Dia mengalahkan kepentingan untuk sujud kepada Tuhannya hanya untuk kepentingan umum. Akhirnya dicokosik sepedai. Begitu arepe salam langsung derek salat Allahu Akbar. Iku nang soft paling mburi dhewe. Katen ten ngene sepeda-sepeda. Lho nek kula malah menghargai yang model seperti ini. Masyaallah. Ini yang paling bagus. Jadi enggak bisa kemudian kita mengatakan sing paling gede derajate imam, memang betul. Tapi apa wong koyo ngene iki kok le pahala.
Justru menurut saya itu yang terbanyak pahalanya. Yang terbanyak malah. Terbanyak tukang malah. parkir ini ya. Tapi kalau kemudian masih kemudian juga dia menganggap atau dia berargumen yang penting aku oleh duit iki mari. Nah, itu beda meneh. Kan berarti bukan ikhlas-ikhlasan kan ngoten. Jadi makanya kita tidak bisa mengatakan mengukur semuanya pokoknya ibadah itu sing penting pada Allah saja. Menungso iku nomor sekian. Loh, mboten iki harus berimbang. Nggih. Mila niku wonten jenenge hablum minallah, wonten jenenge hablum minannas. Nggih. Bahkan nek terus Mas Ishak rumiyin hablum minal alam. Ngoten Ishak. Jadi wonten hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, hubungan kepada alam di sekitar kita. Jadi harapannya wong Islam niku enggak ada tiga niki wau. Nggih iman, nggih Islam, nggih ihsan. Ihsan itu artinya nopo? Berbuat baik. Jadi harapannya kita sholat bukan sekedar sholat mawon. Jadi ada mabrurnya sholat. Mabrurnya sholat. Ada mabrurnya sholat. Bukan apa mabrurnya sholat itu Mas Ishak? Napa niku Ustaz? Di antaranya afsus syalam, menebarkan kedamaian. Mila ikutan sholat ini kan gerakan-gerakannya itu sebenarnya juga mengandung filosofi yang dalam. Rukuk misalnya, niki juga ada maknanya. Rukuk niki andaikan dipenggal pun, posisi yang paling siap adalah rukuk. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita rukuk. Ya Allah, kula pasrahen panjenengan. Kula jenengan ketok gulu kula lho, kula pun pasrah. Niki posisi pun pasrah niki. Di sisi lain rukuk niki nopo artinya? Tawaduk kepada orang. Nyun sewu sambil menundukkan badan kita. Niki filosofinya di sini. Masya Allah. Pasrahnya luar biasa. Sujud. Kita mengalahkan ego terbesar kita. Apa itu? Ketampanan kita. Ternyata sujud itu wajah berada di bawah, pantat berada yang paling atas. Kan ngoten nggih. Berarti wajah kita masih kalah dengan pantat kita. Ya Allah. Lho ngoten tiyang ngoten sanjang. Mboten wajah iku paling mulia. Sing penting ganteng, sing penting ayu. Preketek terus Gusti Allah. Mboten. Terus Gusti Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sing paling mulia niku adalah ketakwaan kita. Lah takwa niku pucuk-pucuke napa niku wau? Wallahu yuhibbul muhsinin. Sing berbuat bagus. Mboten kok kemudian hanya mengedepankan ego yang berumur banyak ibadah tok. Mboten niku. Nggih. Mila niku kita pun harus menghargai apapun profesi kita, apapun bagian kita. Dalam setiap organisasi itu harus ada harganya, harus dihargai. Gak oleh kemudian ngapunten ana wong tukang parkir wawatan sing bagian bersih-bersih dianggap paling hina. Lho sapa ro iku lho sing paling mulia. Masyaallah. Tukang adzan, nyeluk-nyeluk panggilan adzan menyeru kebaikan dianggap ya lah wis tuwek, soalnya gak enak misalnya ngono dilok-ilokne. Mending dadi imam po. Lho belum tentu lo mungkin derajatnya lebih tinggi daripada imamnya. Sakjane paling angel iki sing adzan lho Mas Isa. Sing adzan sing mana? Karena lebih dulu datangnya. Lah imam kan ngenteni adzan dhisik biasa deh. Begitu adzan imamnya berangkat. Nggih. Nah kan ngoten. Sing adzan sing paling soro, gak dibayar sisan. Coba. Ya. Nah niki lho. Mila niku ayolah kita niku nggih saling sawang sinawang. Kita tidak merendahkan orang lain, tapi kita mencoba untuk bermuhasabah. Lebih-lebih kita mampu menundukkan hati kita, mengendalikan nafsu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa kita niku bener. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Mungkin manfaat. Amin. Saat ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Suwartati ini ya di Surabaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat Ustaz dan panjang umur. Pada dalam tanglet Ustaz, bagaimana imam ketika membaca surat pendek ataupun membaca Al-Fatihah dengan irama yang nyaman hingga sampai menggeleng-gelengkan kepala, apakah sah sholatnya? Karena katanya 3 gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat. Mohon pencerahannya Ustaz, matur nuwun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Matur suwun Ibu Suwartati. Jadi saking enake imam baca Al-Qur'an atau baca surat
Sehingga makmum sampai Allah atau menggelengkan kepala, itu bagaimana? Apalagi menggelengkan kepalanya 3 kali berturut-turut. Ya, itu bagaimana? Jadi ngeten. Yang dimaksud dengan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Kata-kata wajahmu di sini fawalli wajhaka, wajhun itu diartikan qalbun atau sodrun. Jadi yang dimaksud adalah hadapkanlah hatimu, hadapkanlah dadamu ke arah masjidil haram. Yang menerjemahkan seperti ini, sehingga andaikan makmum tolah-toleh, asalkan dada dan hati ini tetap mengarah ke Masjidil Haram, mengarah ke Ka'bah, maka tidak membatalkan sholatnya. Dan yang pertama. Yang kedua, memang Imam Syafi'i itu pendapat atau Syafi'iyah adalah pendapat yang paling unggul, yang paling berhati-hati, sehingga sampai apabila ada gerakan 3 kali berturut-turut dianggap membatalkan sholat. 3 kali gerakan yang itu disengaja berturut-turut lagi. Nah, menggelengkan kepala ini bagaimana? Misalkan Allah saking enaknya nggak sadar geleng mana, itu tidak membatalkan tidak membatalkan sholat kita. Karena memang gerakan itu spontanitas akan terjadi dengan sendirinya, di luar sadar, di luar kesadaran kita. Karena emang lantunan yang enak itu kadang ya membuat ya sesuai. Contoh Mas Isak ya, beda dengan ngukur-kukur loh ya. Kukur-kukur kan memang ya itu disengaja. Ini gak sengaja pun akan. Contoh gini, ada seorang yang sangat menyukai musik dangdut. Begitu dia mendengar alunan dangdut, apa yang terjadi? Pasti goyang. Pasti goyang. Andai kan nggak boleh goyang, paling nggak itu tangannya itu tetap ada yang digoyangkan. Dundak dudung jos, jadi tangannya itu akan gerak. Spontan itu. Spontan itu akan terjadi. Tangan nggak boleh gerak. Biasanya kepala akan tetap agak-agak gerak-gerak dikit. Ya karena dia mengikuti alunan lagu yang ada. Orang yang senang sholawatan, saya tidak menyalahkan kemudian para syekhir mania itu sampai mengibarkan bendera yang besar-besar Mas Isak ya. Padang bulan misalnya. Oh saiki sing lagi viral gak iku sholawatane. Iku. Ya, iku. Alamat anak soleh misalnya gitu. Sekarang sudah banyak sambil goyang-goyang misalkan. Itu spontanitas gerakan karena kita sudah terlena di dalamnya. Kita masuk karena kita asik di dalam lantunan selawat itu. Sama seperti orang yang berzikir. Saya tidak menyalahkan ketika ada orang zikir, misalkan la ilaha illallah sampai kepalanya itu digeleng-gelengkan. Ada yang sampai muter-muter, ada yang kanan kiri, ada yang maju belakang, misalkan mundur Pak. Ya, maju ke depan, mundur ke belakang, macam-macam lah. Saya tidak menyalahkan gerakan-gerakan mereka itu. Jangan diartikan atau disamakan dengan dangdut. Artinya apa? Karena mereka sudah terlena, sudah asik di dalam mabuknya itu tadi. Mabuk apa? Mabuk berzikir. Jadi pada intinya tidak membatalkan sholat kita. Silahkan. Yang penting tidak disengaja, nggak terlalu nemen-nemen Mas Isa. Misalkan sholatan lagunya enak, gerakannya kepala nemen, Allah, itu yang nggak boleh. Tetap kita tidak ada suara lagi, mendengarkan dengan khusyuk. Kadang nggak kerasa netes air mata itu kadang. Kadang itu imam itu juga pinter. Ketika ada seruan gitu, lagunya ditinggikan biasanya, lagunya naik. Ketika itu tentang cerita tentang kisah-kisah, lagunya itu datar biasanya. Ketika tentang kematian, lagunya udah mulai sedih. Itu ya memang imam menguasai itu, sehingga bisa membawa suasana yang asik. Jadi saya tidak menyalahkan kemudian ada orang seperti itu sampai ada yang nangis. Makanya Rasulullah itu menghindari nih pas moco surat atau membaca Al-Quran sampai nangis, menghindari. Mengapa? Khawatir justru malah dengan tangisannya itu sampai membatalkan sholatnya. Kan Nabi gak nate kemudian sholat itu sampai nangis. Allah. Gak nate lah, kita aja kadang cek ketok keren imamnya misalnya. Ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya di situ. Tapi nek suara enak itu jauh lebih bagus.
enak, dirungokno itu enak. Makmum itu gak terasa. Nggih. Gak terasa di Indonesia itu, tapi nek makmum imam kesuwen, wah makmum bengok-bengok. Mana tas terawih. Lebih cepat lebih baik. Ngeten nggih. Masyaallah. Tadi jadi mboten napa-napa. Mboten napa-napa ya Ustaz, dan tidak membatalkan salat nggih. Mboten. Baik, dari hamba Allah di Sidoarjo Sukodono ini Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut menyimak dan mau bertanya Ustaz. Untuk kamar mandi itu disediakan di dalam masjid ataupun musola, buang air kecilnya berdiri. Itu bagaimana? Oh, nggih. Itu bagaimana Ustaz maksudnya nggih? Nah, itu bagaimana nggih? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik nggih. Saya sangat setuju dengan hamba Allah ini. Dia padahal kan sunnahnya Rasul itu nek pipis jongkok. Mboten kok duduk mboten lho, pemane duduk sila ta mboten. Jongkok. Kadang kita menerjemahkannya duduk mboten jongkok. Jongkok nggih Ustaz. Tapi banyak masih saya jumpai juga banyak masjid-masjid yang menyediakan pipis itu dalam kondisi berdiri. Ini banyak. Maka minta tolong, ayo kita kembalikan ke sunnah yang sebenarnya. Ojo disediakan ngadeg ngoten lho. Nggih dibiasakan ditutup alias seperti kamar-kamar mandi seperti biasa lah. Bilik kecil itu ya. Bilik-bilik kecil atau kotak-kotak. Kadang kan enggak, yang berdiri kan los Mas Isa. Iya, betul. Jadi embuh ketok embuh gak, kadang saya itu juga risih dulu. Risih. Iya. Apalagi pakai sarung ya, Ustaz. Nah, pakai sarung terus apunten ya, ketika saya lihat pancuran itu kecil pancuran. Iya, Nah, itu yang saya agak sanksi menjaga kesuciannya. Iya. Mending kita sediakan bilik-bilik atau kamar-kamar kecil ngoten mawon lah. Ya, jadi supaya bisa dengan jongkok. Saya sudah mempraktekkan Mas Ishak. Ternyata pipis dengan jongkok, pipis dengan berdiri itu ada bedanya ternyata. Ada bedanya, Ustaz? Kalau dengan berdiri itu jauh lebih pesing baunya. Tak tahu kok iso kayak ngono. Terus cipratannya juga kita harus hati-hati. Laki-laki loh ya, kalau perempuan enggak iso nek ngadeg. Kayaknya enggak bisa. Kalau laki-laki dengan berdiri itu cipratannya lebih parah, lebih nemen. Sehingga saya pernah tak teliti diri saya sendiri Mas. Saya teliti saya praktekkan kayak gini sehingga saya bisa ngomong di sini. Jadi ketika berdiri mohon membentuk sudut sebisa mungkin agak lancip. Bukan kok 90 derajat lagi, pokoknya lebih lancip ngoten. 45 atau berapa. Mengapa? Semakin lancip maka cipratannya akan ke depan. Tapi kalau kita manturkan itu lurus, apa yang terjadi? Cipratannya akan kembali ke kita sendiri. Itu najisnya balik lagi kita. Makanya saya sampaikan lebih bagus kalau berdiri. Ini kalau berdiri loh ya. Kalau berdiri, tapi duduk jauh lebih bagus atau jongkok jauh lebih bagus. Itu Rasulnya seperti itu. Anda kan berdiri maka cipratannya supaya bisa ke depan, gak kembali ke kita. Jadi cipratannya itu apa ya? Meronong gitu maksudnya. Itu kita bentuk sudutnya agak miring. Agak miring. Jadi rodok mepet neng tembok dan tatapkan ke tembok dengan cara yang miring tadi itu. Soalnya ini langsung ditato nang tembok ngarep terus nyiprate sok nang wajah bareng balik. Ini tak praktek nih. Oh ini salah. Jadi seperti itu. Nek jongkok kita juga terbebaskan dari sakit apa ya jenenge? Sing ayang-ayangan. Nggih, termasuk termasuk itu hernia dan sebagainya. Jadi itu. Dan baunya juga enggak begitu menyengat. Enggak tahu. Ya mungkin karena ada Gusti Allah nyiptakno saraf-saraf itu ya sedemikian rupa. Maka itu ya paling boten sunah-sunah Rasul sebisa mungkin kita usahakan lah, kita lakukan. Menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Mengapa makan harus duduk dan sebagainya. Ternyata ada springer atau apa namanya? Springer. Springer kalau enggak salah. Yang bisa buka tutup ngoten. Nah, kalau springer ini kemudian elastis, ya, buka tutupnya itu bagus, maka pencernaan kita akan lancar. Masya Allah. Maka itu makan minum dengan duduk itu manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan berdiri. Ternyata ngoten. Tangan kanan mengapa harus pakai tangan kanan? Itu ada semuanya kemanfaatan ternyata. Ada rahasianya semua. Ada rahasianya semua, cuma saya ndak hafal loh. Kok pernah niteni ya, terus salahin nang kene iki salahin.
Makanya ya mohon dengan hormat, mohon dengan sangat, bagi yang punya dana untuk masjid atau musolanya, ayo dibugar, didandani sing bagus lah. Sampai kita itu sing sunai dengan jongko malah menyediakan dengan berdiri. Masya Allah. Siku kayak sopo, kayak tamu misalnya. Tamu kan ya kita ajak yang bagus lah. Iya. Kalau kemudian saya pernah tahu itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wudhu aja lo masih sak disediakan tempat duduknya. Ada tempat duduknya. Ada tempat duduknya. Ya. Jadi dengan duduk kemudian wudhu. Tapi di sini kayaknya enggak ada. Di Masjid Al-Akbar itu Akbar ada nggak? Ada. Nah, sama itu. Berdirinya juga ada itu. Pipis berdiri masih ada. Ada. Oh, nah, ini enggak tahu alasannya mengapa, tapi kalau menurut saya kok apapun alasannya lebih bagus tidak disediakan. Diganti aja. Karena memang untuk ngapunten Ustaz, untuk pipis ini kan memang ada penjelasan, ini harus kita jaga atau bagaimana? Katanya ketika waktu tidak bisa menjaga pipis ini merupakan alasan orang itu masuk dalam neraka. Iya. Jadi ngeten. Mengapa sampai ada yang mengatakan, bahkan Rasulullah pernah berdoa ya Mas Isak ya. Jadi ada kuburan yang menangis, lantas Rasulullah dengar itu ada 2 makam yang menangis, Rasulullah langsung diem. Rasulullah berdoa terus mengambil pelepah kurma ditancapkan ke makam tersebut. Sahabat bertanya, ya Rasul, lo kok jenengan langsung moro-moro meneng ndonga menancapkan pelepah ini, ada apa? Iya, soalnya ada sahabat yang ada di sini itu disiksa. Bukan karena amal ibadahnya yang kurang, bukan, namun karena belum bisa menjaga kesucian. Masya Allah. Alias iku mau pipise ngawur atau istinjae ngawur atau pakaiannya masih kotor dipakai untuk sholat dan sebagainya. Karena di antara salah satu syarat sahnya sholat itu adalah harus suci. Suci dari hadas, suci pakaiannya dan sebagainya. Lah kalau pakaian kita terkena najis lantas dipakai untuk sholat, berarti kan sholatnya tidak sah. Satu wajib kan seperti itu. Makanya ini yang harus kita kok syarat wajib, syarat sah ya. Kalau syarat wajib kan Islam, balik, berakal dan sebagainya. Syarat sahnya. Syarat sahnya. Maka ini harus kita hindari sebisa mungkin. Terus bagaimana cara membedakan ini kena najis atau tidak? Mudah kok. Dari rasa, warna dan baunya. Nek sekarang ambu pesingnya berarti memang kena tetesan air pipis. Kan gitu gampangannya. Gak usah kemudian titik tok gak apa-apa lah. Maafun. Dimaafun lah, gak bisa. Masya Allah. Nah, kata-kata kemudian rasa, warna, bau, berarti perlu dirasani nih, mboten usah, ya dikira-kira saja. Baik. Selanjutnya Ustaz ya, dari Bapak Aris di Manyar, Surabaya ini Ustaz ya. Menggunakan pakaian ada sisa darah dari penyembelihan hewan, sudah dicuci dan digunakan untuk sholat, apakah sah sholatnya Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Darah hewan ini termasuk yang menyebabkan tidak suci, alias darah ini mboten kok suci. Yang suci itu adalah, atau yang dimakfu adalah, satu, ada mujurhihi, darahnya sendiri. Darahnya sendiri ya. Yang kedua, darahnya binatang yang kecil, yang gak bisa disembelih, nyamuk misalnya gitu ya. Kemudian lalat, itu darahnya nggak bisa hewannya nggak bisa disembelih, nyamuk disembelih dan sebagainya, serangga-seranggaan lah itu yang nggak bisa disembelih. Ini andaikan kita terkena darahnya tidak membatalkan atau tidak merusak kesucian pakaian kita. Kalau misalkan hewan yang lain, kita menyembelih ayam misalkan, maka darah ayam itu bisa menyebabkan pakaian kita kotor atau najis. Sudah sudah dicuci tapi nggak bisa hilang misalkan karena darah. Bagaimana? Yang penting sudah ada upaya untuk menghilangkan darah itu. Karena darah itu kan memang ada yang nggak bisa hilang. Nek kesuwen ngumbahi lo masih gak hilang biasanya. Gitu. Bekasnya. Ya, bekasnya nggak hilang. Maka itu tidak apa-apa. Karena dianggap suci. Yo nek biyen zamane nyun sewu, Nabiullah Musa alaihissalam dianggap najis. Sehingga di zaman Nabi Musa banyak
pakaian yang bolong-bolong, tembel, bolong, tembel, maksudnya disobek tembel, sobek tembel. Karena kesucian itu susah untuk menghilangkan. Akhirnya wes pokoknya itu tetap najis. Nah, kalau sekarang mboten. Di umatnya Rasulullah ini lebih toleran. Masyaallah. Nggih, Islam itu lebih mudah. Nggih. Sing ngangilne awake dhewe to. Jadi akhirnya tidak apa-apa. Itu masih ada bekasnya, tidak apa-apa. Karena baunya sudah tidak ada, rasanya pun sudah tidak ada. Hanya tinggal bekasnya mawon. Tadi kan ada 3, rasa, warna dan bau. Mungkin hanya tinggal warnanya saja. Rasa dan bau sudah tidak ada. Ini satu lagi Ustadz ya, dari Ibu Ririn ini ya. Tidak disebutkan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ishak warahmatullahi dan Ustadz Ali, saya Ibu Ririn. Dalam tanglet Ustadz, untuk sholat imam yang suaranya tidak didengar, kemudian makmum salah pergerakannya, yang salah siapa dan apakah sah sholatnya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya. Mbuh sing salah sinten iki berarti. Mungkin ini sering terjadi di setiap hari ya Ustadz ya, mungkin ya. Ketika waktu imam ruku kemudian nggak didengar oleh makmum itu tadi. Nggih. Dan yang sering salah lagi itu Mas Ishak. Ketika membaca ayat sajdah itu loh. Kemudian imamnya sujud ya. Iya, sujud gak apa-apa. Nah. Bukan hanya di Indonesia. Di Masjid Nabawi itu sering makmum gak roh. Loh. Ya, yang depannya yang di depannya imam mesti rada paham karena tahu kondisinya. Yang di belakangnya semakin ke belakang enggak tahu. Karena enggak pakai Allah, enggak pakai gitu. Jadi setelah baca suratnya, baca ayatnya langsung sujud ngono. Lah ini bagaimana? Nah, nyatan. Makanya sebisa mungkin di masjid atau di mushola itu ada pengeras suaranya. Pengeras suara. Lah, pengeras suara itu menurut saya pribadi enggak usah terlalu kenceng di luar. Yang kenceng di dalam saja. Di dalam saja ya. Iya. Sehingga kita bisa khusyuk, bisa menikmati. Kadang ada loh masjid itu nyun sewu, neng jopo wanter, neng jero duwe ngotot akhirnya nih kapan sholat itu ada. Kadang yang seperti ini ketika saya ngimami itu, masya Allah rasanya kayak loro kabeh Mas Ishak. Kan harus ngoyo. Tersiksa ya. Iya tersiksa. Arab menikmati itu ndak bisa, karena harus ngoyo. Makanya saran kami lebih baik suara di dalam yang dikeraskan, suara di luar dipelankan. Kecuali adzan. Pas adzan yang di luar dikeraskan tidak ada masalah. Ngoten. Khatmil Quran misalnya, bacaan Al-Quran mulai mari subuh sampai zuhur. Ya coba banter-banter nemen lah. Kita juga menghargai yang non muslim. Kita menghargai juga mungkin ada yang terganggu karena bacaan-bacaan kita atau sakit atau punya anak kecil. Jangan dikatakan kemudian wah ini syiar Islam ini. Berarti akeh setan iki gak gelem. Mboten itu, kita menghargai. Tapi saya juga kadang menyetujui kok dengan pendapat-pendapat Menteri Agama dan sebagainya. Tidak semuanya salah. Yang protes juga gak semuanya benar, bukan seperti itu juga. Kita gak cari mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena memang kita hidup bertoleransi. Jadi kembali lagi kemudian ayo yang bacaannya pelan, misalnya imamnya suaranya pelan misalnya, yang ngerasa wae, gak usah terlalu ngoyok jadi imam. Suaranya entek, ngotot jadi imam misalnya gitu. Ada lagi orang yang sudah sepuh pelupa, saya pengen jadi imam aja. Yo cok nemen-nemen lah. Saya contohkan gini, mengapa yang ditunjuk menjadi imam ketika Rasulullah sakit, sinten niku Mas Abu Bakar. Pertanyaannya, mengapa Abu Bakar? Mengapa bukan Umar, Utsman ataupun Ali? Ali yang lebih muda. Atau mengapa bukan Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah atau para penghafal Al-Qur'an? Kok malah Abu Bakar? Jawaban saya ngeten. Abu Bakar itu adalah sosok pemersatu. Sosok yang disegani, sosok yang dihormati, bukan ditakuti, dihormati. Karena Abu Bakar itu bisa mempersatukan beberapa golongan dengan kerendahan hatinya, dengan ketawaduannya dan sebagainya. Sehingga harusnya sosok imam ini adalah seperti Abu Bakar.
Bukan pinter-pinteran, bukan, nek pinter akeh. Tapi yang bisa merangkul semua golongan. Lho kadang kita enggak sing dadi imam iku pokoke sing paling tuwa, misalnya ngoten. Ini kesalahan kita. Kalau saya boleh menyampaikan, ini adalah yang kita cari adalah sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq. Masyaallah. Sing gak gampang loro ati, gak gampang ngamukan, rendah hati, gak sombong. Sosok yang seperti ini loh sing digoleki iku. Walaupun bacaan Abu Bakar gak sepiro enak, gak seperti para hafid-hafid yang ada pada zaman itu. Bukan itu yang dicari. Bukan itu. Sekarang enggak. Ayo kita kembalikan ke porsi yang semula lagi. Ngaten nggih. Jadi menurut saya ya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Yang penting didandani bareng-bareng. Andaikan tidak ada pengeras suara atau pengerasanya kurang, tidak ada salahnya kemudian kita membuat iuran sendiri. Ayo para jamaah kita menambahkan sound yang ada di masjid supaya lebih enak didengar. Ada solusinya. Ada solusinya. Mengajak ke jamaah yang lain, ayo iuran yuk. Besok digawe tuku sound. Ayo iuran yuk piro sih regone misalnya ngoten. Wis gampangane gitulah. Atau sekarang mic-nya semakin warna-warni Mas Isak. Kalau dulu kan hanya mic nopo gede-gede itu ya. Seperti ini ya. Ah, seperti ini. Sekarang ndak klip inilah, klip on. Nah, ditaruh di sini atau sing kayak helikopter gitu. Kayak pilot. Iya. Saudara-saudara. Jadi kayak pilot macam-macam. Jadi kalau pas rukuk, pas sujud, duduk dan doa ini enak karena tetap melekat di pipi kita. Sekarang seperti itu. Lah, kalau belum punya yang seperti itu masih pakai mikrofon yang lama, ayo diganti. Ya, jadi supaya semuanya terdengar. Anjen bener kok nek gak krungu iku gak khusuk kabeh. Bingung iki. Gerakan sing ndi kan gitu. Nggih, leres ngoten Bu Ririn. Masyaallah Bu Ririn. Nggih. Matur sembah nuwun Bu Ririn. Baik Ustaz, karena waktunya juga terbatas mungkin kita bisa tutup agar lebih barokah dengan doa Ustaz. Nggih, mugi-mugi mawon santen pinaringan sehat. Dan di akhir hayat kita dalam kondisi husnul khotimah, selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati kedua orang tua kita, guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.